Oke, selamat sore, shalom. Sore ini kita akan belajar satu kebenaran yang terus didebatkan sama orang. Dan di Rehoboth sudah di pendalaman Alkitab serinya sudah panjang ya. Tapi kita mau review lagi supaya makin jelas. Oh iya, papan tulisnya. Kita akan review bagaimana sih sebenarnya kehendak bebas itu. Kan ruwet kalau dibahas dalam PA itu ya. Malam ini kita akan coba review lagi. Supaya Bapak Ibu nanti kalau melanjutkan dengan Pak Eras lebih lancar ya ke depannya ya. Kita akan bahas dalam 3 periode. Yang pertama bagaimana sih kehendak bebas itu sebelum jatuh dalam dosa. Yang kedua setelah jatuh dalam dosa, dan yang ketiga zaman anugerah. Sebab banyak orang yang punya banyak pendapat yang berbeda-beda. Jadi yang benar yang mana nih? Yang pertama adalah sebelum jatuh dalam dosa. Maksudnya sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena Alkitab berkata begitu. Jadi kalau kita mau belajar kebenaran mesti runut dan menurut Alkitab. Runut, mesti teliti. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ini tidak bisa ditawar. Maksudnya apa? Maksudnya serupa. Itu kalau dalam teks asli disebut Beselem Kademut Nu. Itu bahasa Ibrani. Maksudnya serupa. Kalau manusia serupa, bukan wajahnya, bukan fisiknya. Serupa apanya? Manusia punya unsur-unsur yang Allah punya. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak. Apa sih kehendak itu? Kehendak itu manusia punya keinginan untuk menggerakkan hidupnya seperti A atau seperti B atau seperti C. Dalam istilah sederhana manusia bukanlah robot yang sudah diprogram oleh penciptanya. Bukan. Manusia punya kehendak. Inilah yang disebut kehendak bebas. Manusia punya kehendak bebas. Apakah Allah punya kehendak bebas? Jelas. Makanya ciptaannya juga punya. Coba diperhatikan baik-baik. Manusia diciptakan kan secara istimewa. Kenapa ciptaan manusia ini berbeda dengan yang lain? Manusia diciptakan sangat istimewa. Dari debu tanah, lalu dibentuknya, lalu dihembus roh Allah, Nismat Hayim. Kita semua sudah tahu hal itu. Kalau roh Allah dihembus ke dalam diri manusia, dan roh itu menjadi roh manusia, sampai hari ini, maka rancangan ini rancangan yang terbaik. Maka Allah punya tujuan yang luar biasa di sini. Kalau manusia dikasih pikiran, perasaan dan kehendak yang bebas, tidak disetir oleh Tuhan, maka sebenarnya bicara soal karakter juga. Itulah yang disebut Selem Demut, itu ada karakter di situ. Makanya ajaran yang benar. Kebenaran itu ujungnya adalah karakter building. Pembangunan karakter Allah, anak-anak Allah. Kalau kebenaran dibelokkan ke yang lain, itu bukan kebenaran. Kalau dibelokkan menjadi hanya mujizat, bukan mujizat salah loh ya, hanya mujizat. Yang ngomongin itu terus gitu. Tidak ada karakter building. Salah dia. Kalau manusia tekanannya pada yang lain, dia salah. Kalau manusia sudah jadi Kristen 10 tahun,
karakternya tidak berubah, ada yang salah dengan ajaran. Itu ciri-cirinya. Atau yang bersangkutan memang tidak mau bertobat. Ada dua kemungkinannya. Kalau yang bersangkutan serius tapi tidak bisa berubah, ajarannya yang salah. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau bertobat, dianya yang salah. Kebenaran itu sangat tepat dan bisa dideteksi. Natur-natur kebenaran sudah pernah kita bicarakan. Nanti kalau perlu diulang-ulang suatu saat. Naturnya apa kebenaran itu? Ciri-cirinya apa sih kebenaran itu? Karena setiap orang bicara saya yang paling benar, saya yang paling benar. Ada ciri-cirinya. Ada. Salah satunya yang akan kita bicarakan malam ini. Ya. Oke. Ini tidak bisa ditawar yang ini. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa manusia diciptakan tidak punya kehendak bebas. Artinya manusia tidak bisa memilih. Tapi nggak mau disebut robot. Terserah situ namanya apa. Maka dia salah. Disebut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Pasti punya kehendak. Kalau enggak, bukan imago Dei dia. Tidak mungkin karakter Allah dibangun tanpa kehendak bebas. Tidak mungkin, itu saja sudah menyalahi logika umum. Ya, Bapak Ibu mesti konsentrasi ya, karena ini penting. Dibangun pelan-pelan dari sini, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu manusia diciptakan mula-mula, sudah pandai belum? Polos ya, polos. Artinya harus belajar. Adam harus belajar. Perhatikan, ketika manusia diciptakan, manusia diberi kemampuan enggak oleh Tuhan supaya bisa sempurna? Diberi potensi enggak? Pasti, karena manusia gambar Allah. Gambar dan rupa Allah. Jadi manusia dikasih potensi untuk menjadi seperti Allah. Bukan menjadi Allah ya, menjadi seperti Bapaknya. Diberi potensi. Sebab ada gereja tertentu yang berpendapat bahwa manusia enggak diberi potensi. Makanya jatuh dalam dosa katanya. Kalau itu yang terjadi, maka Allah jahat. Maka secara tidak langsung Allah merencanakan manusia tidak punya potensi kan? Pasti jatuh dong dalam dosa. Benar gak? Makanya yang benar adalah manusia itu gambar dan rupa Allah. Punya potensi untuk menjadi sempurna. Jadi Adam dan Hawa punya dua pilihan. Untuk menjadi sempurna atau tidak. Pilihan ada di tangan Adam Hawa. Sebab Adam dan Hawa punya kesadaran penuh untuk menggerakkan hidupnya. Mau mendengar suara Tuhan atau mendengar suara si ular itu. Tapi rupanya Hawa menggunakan kehendak bebasnya untuk mendengar suara si ular. Jangan berkata gini, karena Hawa gak tahu Pak, gak bisa memilih. Bisa. Buktinya apa? Buktinya Tuhan berfirman, kuasai bumi. Itu salah satu bukti. Kuasai bumi dengan segala isinya. Kalau Adam disuruh menguasai bumi, ini sebelum jatuh dalam dosa loh. Apa artinya? Isi bumi ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang fisik ya tumbuh-tumbuhan, binatang, semua harus dikuasai, alam. Yang non fisik ini berat. Lucifer, si iblis non fisik. Kalau Adam diperintahkan untuk menguasai bumi, artinya Adam punya potensi untuk menguasai bumi. Itu logikanya sederhana. Jangan mau dibelok-belokkan dengan teologi yang salah. Teologi yang salah itu biasanya bersilat lidah, tapi tidak masuk akal. Ini pelan-pelan nih, lihat ini fakta-fakta ini. Kalau kita bicara kebenaran, salah satu cirinya, dia berkorespondensi dengan fakta. Dia sesuai dengan faktanya. Sebab kalau ada seseorang berkata, bumi ini tidak bulat Pak, tapi gepeng. Pasti salah karena buktinya bulat. Nah,
Kebenaran sesuai fakta. Kalau faktanya Alkitab berkata begini, lalu ada orang lain yang berkata lain, pasti dia salah. Jelas kan Bapak Ibu? Bahwa Adam diperintahkan untuk menguasai yang fisik maupun yang non fisik. Artinya Adam punya potensi untuk menguasai. Adam punya kemampuan. Cuma Adam mau taat apa enggak dengan Hawa. Ujungnya ada di kehendak bebas manusia. Itulah sebabnya Lucifer dan malaikat-malaikat, sebagian malaikat-malaikat memberontak. Kenapa memberontak? Karena bukan diciptakan memberontak. Pada mulanya dia tidak bercacat, tidak bercelah, catatan Alkitab. Karena diberi kehendak bebas juga. Tapi bukan karena diberi kehendak bebas pasti jatuh. Jangan salah logikanya. Diberi kehendak bebas supaya sempurna. Sebab kalau manusia nggak punya kehendak bebas, bisa sempurna nggak? Tidak bisa. Dia jadi robot. Tidak bisa sempurna. Yang sempurna adalah yang punya kehendak bebas, yang sadar sesadar-sadarnya, dan dia mau mengarahkan hidupnya untuk sempurna. Amin. Itu kesempurnaan. Kesempurnaan didapat melalui kesadaran penuh. Tidak bisa diarahkan sembarangan. Itu adalah cerita sebelum jatuh dalam dosa. Jadi sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia punya kehendak bebas. Tapi Hawa lebih memilih mendengar si ular daripada mendengar perkataan Tuhan. Padahal sebenarnya Hawa bisa loh tidak makan buah itu. Bisa. Punya potensi untuk, iya kata Tuhan nanti mati. Aku gak mau makan nanti mati. Kan mestinya begitu. Tetapi rupanya si Hawa lebih suka memuaskan keinginan dagingnya. Maka jatuhlah seluruh manusia ke dalam dosa. Yang kedua, zaman berikutnya. Setelah jatuh dalam dosa. Ada orang yang berkata, setelah jatuh dalam dosa nggak punya kehendak bebas, Pak. Manusia tidak bisa memilih yang baik. Karena sudah rusak total, ngomongnya begitu. Pakai istilah sendiri. Kita harus pakai Alkitab, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Manusia memang kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata begitu. Kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang saya tulis di sini ini fakta-fakta Alkitab loh. Apa adanya. Jadi kalau orang tidak setuju, tidak mungkin, ini Alkitab. Setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa seperti Allah lagi. Hilang kemuliaannya. Tapi bukan berarti manusia jadi binatang yang tidak punya kesadaran, tidak punya akal budi. Akal budinya terbatas tentu saja sebagai manusia berdosa. Tapi tidak menjadi binatang. Buktinya apa? Kalau kita ngomong kebenaran harus ada bukti. Buktinya apa? Henok bergaul dengan Allah. Benar? Amin. Henok, siapa lagi? Elia diangkat hidup-hidup, tentu Tuhan berkenan. Meskipun tidak sempurna. Siapa lagi? Musa. Mengenai Musa ada yang berkata, enggak Pak, Musa mati. Itu ada pembahasan tersendiri. Musa diangkat hidup-hidup sebenarnya. Ya. Buktinya ada orang-orang tertentu yang Tuhan berkenan atas hidupnya. Gak usah jauh-jauh. Ayub. Tuhan berkata apa? Ketika iblis bilang, itu Ayub, engkau lindungi si Tuhan. Gitu. Tuhan berkata begini loh, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Artinya Tuhan ada nada bangganya sama Ayub. Tentu dengan standarnya perjanjian lama ya. Apa kamu lihat hambaku Ayub? Itu Tuhan bangga dengan Ayub. Jagoannya gitu di zaman itu tapi. Tidak bisa dibandingkan di zaman perjanjian baru, gak bisa. Ini perjanjian lama. Kamu lihat gak Ayub? Hambaku itu. Oh, kira-kira begitu. Ada orang-orang yang masih
levelnya baik meskipun kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu maksudnya tidak bisa seperti Allah lagi seperti yang di awal tadi penciptaan. Bisanya cuma baik tok, bukan sempurna. Itulah sebabnya di zaman setelah jatuh pilihan manusia berbeda. Sudah nggak bisa sempurna. Pilihannya cuma mau menjadi baik atau tidak. Cuma itu. Kalau yang pertama Adam diharapkan sempurna sebagai anak Allah. Setelah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, manusia nggak bisa seperti Allah lagi. Maka manusia cuma jadi baik saja. Targetnya cuma baik di perjanjian lama. Makanya di perjanjian lama diberikan standarnya Taurat. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengar Taurat? Taurat ada dua kan? Yang tertulis dan yang di hati. Taurat ditulis dalam hati manusia. Luar biasa itu ya. Itulah sebabnya kalau kita pergi ke pelosok-pelosok suku apapun gitu, pasti mereka mengerti bahwa membunuh itu enggak baik. Tanpa diajar Taurat. Karena tertulis dalam hati mereka. Manusia bisa jadi baik biasa saja, tidak sempurna lagi. Sudah enggak bisa sempurna, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pilihannya cuma dua itu. Makanya zaman perjanjian lama tidak pernah ada tertulis kamu harus sempurna, enggak pernah. Manusia tidak dituntut sempurna di perjanjian lama. Cuma harus dituntut kamu mesti taat sama Taurat. Dituntut taat terhadap Taurat. Standarnya kebaikan Taurat. Kebaikan moral umum sebenarnya. Ya. Yang ketiga, zaman ketiga. Kita hidup di zaman yang mana nih? Yang ketiga ya. Yang ketiga, zaman anugerah. Setelah salib, apa yang terjadi? Apakah manusia kembali lagi ke rancangan mula-mula secara otomatis? Atau apa sebenarnya yang terjadi? Kita baca Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Sudah? Ketemu? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini aneh juga ya. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang punya. Ketika Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di ayat yang 12 ini yang luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua yang menerimanya. Jadi ketika zaman salib ada dua kelompok. Satu yang menerima. Satu yang tidak menerima. Nah, kalau kita belajar Alkitab harus begini. Gak boleh dirubah-rubah. Ketika zaman salib ada yang menerimanya. Tapi ada yang tidak menerimanya atau menolaknya. Tapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa kita sudah sering bahas. Ada 4. 1, 2, 3, 4, betul? Ditebus, kemudian diberi Injil, kemudian disertai Roh Kudus, dan Allah turut bekerja dalam segala hal. Roma 8 ayat 28. Kalau manusia hari ini dibekali ini, dikasih fasilitas luar biasa, dikasih hak istimewa, barang siapa menerimanya, maka pilihannya balik lagi. Mau jadi sempurna atau tidak.
Pilihannya balik lagi ke rancangan semula. Pilihannya yang balik. Bukan berarti manusia otomatis benar. Otomatis selamat. Gak ada yang otomatis di dunia ini. Gak ada. Makanya kalau di gereja sering didengungkan, diteriakan, kita umat pemenang, amin, amin, namanya kenceng banget. Itu berarti apa? Berarti kalau kita benar-benar mengamini itu, artinya kita benar-benar harus menang. Jangan cuma teriakannya doang yang kenceng. Buktikan kita menang, umat pemenang harus menang. Nah begitu, sampai kaget saya Pak. Umat pemenang harus menang. Jadi setelah zaman anugerah, pilihannya sempurna atau tidak? Pilihannya di tangan siapa? Di tangan kita masing-masing loh. Manusia disadarkan bahwa kita punya pilihan untuk menerima Tuhan atau tidak. Manusia disadarkan kembali. Kemuliaan Allah, teladannya sudah ada. Tuhan Yesus. Dulu kemuliaan yang hilang sudah ditemukan dalam Tuhan Yesus. Makanya di perjanjian baru mulai lagi. Kamu harus sempurna sebab Bapa sempurna. Kamu harus kudus sebab Bapa kudus. Balik lagi ke rancangan mula-mula. Proyek yang awal tadi tertunda, sekarang dilanjutkan babak terakhir. Ini habis-habisan nih sekarang. Gak ada babak berikutnya. Ini babak terakhir, kita gunakan kehendak bebas kita untuk apa? Kalau orang yang gak percaya kehendak bebas silakan sana. Rugi sendiri dia. Bayangkan seseorang yang tidak percaya bahwa kita gak punya kehendak bebas Pak. Ada seseorang datang ke saya, kita gak punya kehendak bebas Pak. Lalu saya tanya dia, kalau gitu kita mesti berusaha gak dalam hidup ini? Berusaha kudus? Tidak Pak, tidak harus berusaha. Waduh, kalau jawabannya tidak harus berusaha, lah berusaha aja susah, apalagi tidak berusaha. Kacau loh ajaran itu. Kacau loh. Waduh. Ibarat orang kuliah, digenjot, ayo belajar terus kamu tiap hari. Itu pun belum tentu nilainya 100. Apalagi begini, gak usah nak, gak usah belajar. Jeblok nanti nilainya 0. Logika sederhana aja begitu. Tapi herannya banyak orang percaya bahwa kita gak usah berusaha. Sudah ditentukan selamat katanya. Capek deh yang begitu-begituan. Makanya ini luar biasa. Kok jatuh? Saking luar biasanya sampai jatuh ya. Oke, gak apa-apa. Ya, jadi semua yang punya roh, hari ini ada apa ya? Ya, semangat. Semangat, oke, gak apa-apa ya. Semangat bagus kan gak apa-apa ya. Jadi kalau kita perhatikan, semua yang punya roh, punya kehendak bebas. Itu ciri-cirinya. Siapa itu? Malaikat, manusia, punya kehendak bebas kan? Faktanya apa? Malaikat memberontak. Memangnya itu skenario? Itu bukan skenario. Itu memang jatuh memberontak. Sebab dunia ini bukan panggung sandiwara. Emangnya Tuhan bikin skenario seperti sandiwara lalu kita ada ini wayang-wayangnya gitu. Bukan. Kita ini harus berjuang. Dunia ini panggung pertandingan. Panggung pergumulan. Setiap kita harus serius. Gak ada kesempatan lain, ini satu-satunya kesempatan. Kalau kita bicara Tuhan itu hakikatnya kasih, itu pun juga balik lagi. Mana ada kasih tanpa kehendak bebas? Coba jelaskan ke saya. Ada orang yang gak sadar gitu mengasihi seseorang, gak ada. Kasih itu harus lahir dari kehendak bebas. Kesadaran penuh untuk mengasihi. Jadi kalau seorang suami mengasihi istrinya, aku gak berasa loh dulu milih kamu. Masa iya begitu? Enggak.
pasti sengaja itu lirik-lirik dulu, ya kan? Lama-lama nembak. Kan begitu, sengaja itu kesengajaan 100%. Gak ada yang takdir. Ada orang yang percaya takdir, lahir, jodoh, dan kematian. Takdir Pak katanya. Waduh, gawat. Kekristenan tidak mengenal takdir. Kalau orang mengenal takdir, dia tidak punya logika. Saya mau tanya baik-baik. Ini tanyanya baik-baik aja nih. Takdir. Kalau kita lahir, takdir. Masih boleh. Kenapa? Karena kita gak bisa milih. Benar ya? Masih boleh. Jodoh itu takdir, benar gak? Tidak. Kamu yang milih kok takdir. Lah itu yang ditangkap Hansip bagaimana? Takdir. Bukan. Itu 100% kesengajaan. Iya kan? Makanya kematian takdir bukan? Nah, bingung deh kalau ditanya kematian, agak bingung ya. Takdir bukan? Takdir. Ada orang yang makan sate kambing Bu tiap hari 30 tusuk. Dia game over dalam berapa minggu kemudian. Takdir bukan? Bukan. Itu kesalahannya sendiri. Itu kehendak bebasnya. Sudah tahu kambing bikin tekanan darah tinggi, dimakan habis-habisan. Hamba Tuhan atau aktivis atau orang Kristen gak ada diskon. Barang siapa menabur dia menuai. Makanya di Rehoboth tanggung jawab ditekenin. Jangan aneh-aneh deh. Orang Kristen banyak yang aneh tuh. Sekarang gak tahu masih ada gak ya. Kalau mau makan enak gitu, doa dulu, tumpang tangan dulu. Udah gak zaman lagi. Itu mencobai Tuhan loh. Tuhan berkata jangan sesat. Apa yang ditabur itu yang dituai. Itu hukumnya. Jangan minta Tuhan melanggar hukumnya sendiri. Waduh, banyak sekali nih yang mesti diluruskan. Banyak orang merasa takdir. Nanti dulu yang mana yang takdir, yang mana yang bukan. Jangan pernah melempar tanggung jawab ke Tuhan. Takdir kan artinya Tuhan yang menentukan. Ada kecelakaan, belum, memang sudah takdirnya. Itu tetanggaku dilindas truk. Masa Tuhan yang merancang lindas truk? Gak punya logika. Ya, Tuhan tidak mungkin merancang kecelakaan. Alkitab berkata, kita balik ke Alkitab terus saja. Jangan kata saya, kata Alkitab. Tuhan bukan Tuhan yang merancang kecelakaan. Amin. Gak ada begituan. Makanya Tuhan wanti-wanti. Bahasa wanti-wanti itu pas tuh. Wanti-wanti melalui para nabi. Melalui orang benar. Melalui hamba-hambanya. Bapak Ibu, kita punya kehendak bebas. Jangan gunakan itu untuk sembarangan. Arahkan kehendak bebasmu untuk ke arah yang benar. Sebab segala sesuatu yang tidak diarahkan, pasti arahnya melenceng. Diarahkan saja susah, apalagi tidak diarahkan. Ya, ini kehendak bebas, ini inti dari kekristenan itu. Sebab kalau kita tidak punya kehendak bebas, ya udah kita santai-santai aja. Kita punya. Makanya kita bisa dihakimi karena punya kehendak bebas. Kalau tidak punya kehendak bebas, kita tidak akan dihakimi. Mana ada anak gitu. Ada gak orang tua yang begini sama anaknya? Nak, kamu kok gak sekolah? Loh kan aku gak didaftarin sekolah Pak. Enggak, pokoknya kamu salah. Loh, ya gak mungkin dong. Tuhan gak begitu. Tuhan gak mungkin membagi manusia begini. Yang ini aku mau selamatin yang ini enggak usah deh. Enggak mungkin. Itu enggak usah pakai ayat. Logika sederhana aja Tuhan enggak mungkin begitu. Manusia aja enggak begitu. Manusia tega enggak lihat orang lain celaka? Kecuali manusia yang jahat. Tuhan enggak mungkin jahat. Aminnya cuma satu orang dari tadi. Oke, kita lanjutkan. Setelah jatuh dalam dosa dan kemudian di zaman anugerah,
kehendak bebas masih ada. Apalagi di zaman anugerah. Contohnya sudah ada Tuhan Yesus, prototipenya yang manusia Allah. Kalau kita tidak seperti itu, berarti kita tidak menerimanya. Karena menerimanya itu seperti Kristus. Kan kita disebut Kristen bukan? Apa artinya Kristen? Seperti Kristus. Bapak Ibu sudah seperti Kristus? Belum ya? Belum. Kapan jadi Kristennya? Sudah lama ya. Nah ini masalah nih, sudah lama jadi Kristen tapi masih jauh. Jangan Bapak Ibu. Ini loh namanya, tapi tolong Bapak Ibu jangan sakit hati ya. Saya pengen pakai istilah, manusia itu bandel. Bandel luar biasa. Cuman kalau pakai bahasa Jawa agak kasar. Bahasa Jawanya bandel itu apa ya? Dablek. Loh kalau dablek itu kan kayaknya kena gitu ya. Tapi lebih parah lagi duablek. Kalau orang Jawa kan gitu, duablek. Ganti aja deh itu kayaknya agak gimana gitu. Buandel. Sama aja ya. Manusia itu bisa buandel gitu ya. Saya kasih contoh itu selalu yang sederhana. Sudah tahu merokok itu bikin kanker. Masih merokok juga, apa maksud lu? Saya mau nanya. Jadi kamu maksudnya apa gitu? Ya kan? Ini para ibu-ibu ya, istri kalau lihat suaminya makan sembarangan gitu. Tanyain suaminya nanti. Maksud lu apa makan sembarangan? Supaya lu cepat mati? Udah gak betah sama gue? Tanyain gitu nanti suami-suami. Kan biasanya yang makannya sembarangan suami-suami tuh. Tanyain, istrinya yang tanya. Maksud lu makan begini apa? Udah gak betah sama gue. Jangan, ingetin kehendak bebas Pak. Kehendak bebas, barang siapa menabur dia menuai. Paling ngomel-ngomel, gak apa-apa ngomel-ngomel asal selamat. Kalau soal kebenaran, paralel. Sudah tahu kalau mencintai dunia musuh Allah. Lah kok kenapa banyak orang cinta dunia? Lah kenapa ya? Saya bingung loh kadang-kadang. Saya itu kadang-kadang merenung bingung tapi tahu jawabannya juga. Tapi aneh juga gitu tetap. Kok kamu mau ke neraka enggak? Enggak jawabannya. Tapi kenapa kelakuan kamu seperti mau ke neraka? Loh ini kan aneh namanya. Kamu mau enggak kena stroke? Enggak. Lah kenapa kamu makannya kambing terus? Nah itu sama tuh. Mestinya kalau mau kan jaga-jaga, berjaga-jaga. Dalam segala hal berjaga-jaga. Kan gitu ya. Ngomong-ngomong ini jam berapa nih? Oh masih lama ya, 2 jam lagi ya. Oke. Kehendak bebas kita ini ada di tangan kita. Ibarat main bola. Itu bolanya ada di kita. Mau dibawa kemana nih bola? Kita gak bisa salahin siapapun nanti. Ketika kita mati menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat. Kita gak bisa loh salahin siapa-siapa. Nanti paling malu sendiri hari itu. Hari ini jangan buandel. Jangan bandel. Gak ada kata lain loh yang selain itu. Jangan bandel. Berubah atau binasa. Kan kita tahu optionnya cuma 2 pilihannya. Kita mau berubah atau enggak? Kalau enggak mau berubah, binasa. Kalau mau berubah, selamat. Lah simpel kan pilihannya? Gunakan kehendak bebas kita. Ayo, genjot tiap hari. Tiap pagi, bangun pagi. Usahakan bangun pagi. Jam 5 misalnya. Lebih awal lebih bagus. Tapi jangan gini, tidurnya begadang jam 2. Ya terang aja gak bisa bangun jam 5. Bangun pun percuma lihat Alkitab ngantuk-ngantuk. Kalau lihat Alkitab itu harus udah seger, baca cuci muka seger. Renungkan pagi hari mumpung masih seger. Jangan udah malam hari, udah mau tidur, udah kecapean, mau baca Alkitab baru belum 1 ayat. Udah amin. Ngantuk kan? Kita kalau belajar kebenaran jangan ngantuk. Mesti diusahakan badan kita lagi fit. Itulah sebabnya kita jaga kesehatan.
supaya nggak ngantukan. Jaga kesehatan, umur panjang, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, manusia itu buandelnya itu punya 2 sindrom. Ini masih cukup waktunya. Ada 2 sindrom manusia biasanya. Diingat-ingat baik-baik. Yang pertama, manusia itu anggap enteng dengan miliknya sendiri. Tidak menghargai atau kurang menghargai apa yang ada padanya. Makanya suami istri ingetin hari ini, pasanganmu itu jangan disia-siakan. Nanti kalau dia pergi, baru nangis-nangis. Banyak orang anggap enteng hidup ini. Tidak menghargai apa yang dipunyainya. Ketika yang dipunyainya itu pergi, baru dia menyesal. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Ada seorang suami nggak tahu dianiaya apa sama istrinya. Akhirnya nggak mau pulang loh. Saya bingung juga, ada suami yang nggak mau pulang selamanya. Jadi nggak ketahuan pergi kemana hari ini. Nggak pulang gitu. Waduh, baru sang istri nyari-nyari. Kalau ada dianiaya. Ini bagaimana ya maksudnya ya? Manusia hari ini mumpung masih sehat, makan sembarangan. Nanti kalau udah sakit, di rumah sakit, baru rumah sakit mahal, baru sedih. Kenapa enggak sekarang aja kita benar? Bayangkan begini, makanya sering-sering ke rumah sakit Bapak Ibu. Main itu jangan cuma ke mall. Sekali-sekali ke rumah sakit ya. Lihat bagaimana orang itu kalau sakit. Anggap aja kita yang sakit. Lalu waktu dimundurin, waktu mundur nih kita sekarang seger. Nah, gak jadi sakit. Nah, bayangkan begitu. Oke, kalau gitu aku gak mau sakit. Nah kan begitu ya, sebelum terjadi. Jangan pernah membiarkan hal itu anggap enteng. Kalau sudah terjadi, sudah terlambat. Ini yang pertama sindromnya, anggap enteng. Kesehatan istri, apalagi keselamatan. Sekarang masih punya tubuh sehat, bisa baca Alkitab, bisa datang ke gereja. Kan mestinya ini kesempatan luar biasa. Nah, kesempatan luar biasa. Kita harus gunakan sebaik mungkin. Sebab kesempatan ini tidak selamanya ada. Nanti ada hari di mana kita sudah sore, senja hari. Di mana kita sudah tidak bisa ke gereja. Mungkin hari itu cuma berbaring bisanya. Ada kemungkinan sebelum hari itu tiba, ayo kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, yang kedua, sindrom yang kedua nih. Benar gak Bapak Ibu seperti itu? Yang kedua, lambat merespon. Lambat merespon tuh dalam istilah sains ada tuh. Boiled frog syndrome. Sindrom kodok yang direbus. Yang direbus. Rupanya begini, kulitnya kodok itu tidak sensitif. Jadi ketika dia direbus, dipanci, masih hidup nih ceritanya. Airnya itu suhunya naik pelan-pelan. Ketika air suhunya 50 derajat Celcius, kodok itu belum merasa 50, dia telat, dia berasanya masih 30. Ketika air itu naik 70, dia masih berasa 40. Ketika air itu sudah 100 derajat, dia baru berasa 50 tapi leleh. Mati. Lambat responnya. Manusia itu saya lihat banyak yang responnya lambat. Makanya terlambat. Di rumah sakit parah. Coba seandainya waktu diulang. Hari ini Bapak Ibu masih sehat. Jaga kesehatan semaksimal mungkin. Respon jangan lambat. Ketika kita masih punya kesempatan.
Gunakan kesempatan itu untuk belajar kebenaran. Jangan sampai menutup mata, tidak dikenal Tuhan. Itu sama aja kecelakaan maha dahsyat. Gak ada obatnya lagi yang itu, satu itu. Benar ya Pak? Makanya semua mesti semangat. Jalani hidup ini, udah fokusnya jangan kekayaan yang dulu-dulu itu lupakan. Jalani hidup ini enjoy gitu bersama Tuhan. Baik aku makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, kita simpulkan ya, supaya Bapak Ibu pulang punya kesimpulan. Jangan kesana kemari terus pulang tadi apa ya. Hari ini kita harus sesadar-sadarnya bahwa pilihan ada di tangan kita. Pilihan sepenuhnya ada di tangan kita. Pulang dari sini Bapak Ibu mau ngapain, ada yang bisa mendikte? Tidak bisa. Kita yang memutuskan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah ingin menjadi corpus delicti atau tidak? Pilihan di tangan kita. Yang kedua, iblis itu licik. Iblis itu berusaha agar kita jadi orang baik, tapi tidak jadi corpus delicti. Kenapa? Karena semakin banyak corpus delicti, kedatangan Tuhan semakin cepat. Itu yang ditakutkan iblis sebenarnya. Licik. Jadi iblis bermain di gereja supaya orang baik-baik aja. Kamu gak bisa sempurna. Sempurna itu cuma Tuhan katanya. Padahal yang dimaksud ayat itu, sempurnanya manusia itu beda-beda. Yang diberi banyak dituntut banyak, itu maksudnya. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Manusia gak bisa sempurna, bisa. Karena kalau gak bisa Alkitab gak nulis begitu. Sempurna itu artinya matang. Mengerti kehendak Tuhan, pintar. Dewasa rohani. Itu artinya sempurna. Bisa. Sebab kalau tidak, Tuhan tidak akan berkata begitu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 14, dicatat di rumah aja nanti dibaca. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-14. Itu jelas loh ayatnya, berkata begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan kedatangan Tuhan maksudnya, kamu harus berusaha. Alkitab berkata kamu harus berusaha, jangan diganti-ganti. Setiap kita harus berusaha supaya sempurna. Berusaha menjadi yang sempurna, corpus delicti dalam bahasanya Rehobot. Memang ada banyak hal yang di luar kendali kita. Tapi ingat, kita tidak dituntut kalau itu di luar kendali kita. Kita dituntut sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dalam kalimatnya Alkitab, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi banyak dituntut banyak. Jadi sebenarnya keselamatan kita, kesempurnaan kita, itu jangan salah juga. Bukan hasil kerja kita sendirian, bukan. Kehendak bebas kita harus diarahkan untuk menjadi sempurna. Yang pertama itu. Yang kedua, Roh Kudus diberikan untuk memberikan kekuatan pada kita. Untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Supaya kita benar-benar sempurna. Itu. Jadi jangan pernah membanggakan diri juga. Aku kerjakan supaya aku sempurna. Oh iya, betul. Tapi pertolongan Roh Kudus yang menyebabkan semuanya itu berhasil. Tapi manusia punya kesadaran, bukan seperti robot. Itu sebabnya kehendak bebas penting sekali. Pengertiannya harus benar. Apa yang kita alami hari ini, taburan kita masa lalu. Artinya ke depan kita jangan nabur mulai sekarang sesuatu yang jelek. Supaya kita tidak menuainya di masa depan. Tabur kebaikan, tabur kesempurnaan. Supaya kita sempurna. Amin ya.
pilihan di tangan kita. Satu, jangan anggap enteng kesempatan yang ada, jangan sia-siakan. Yang kedua, jangan lambat merespon. Bertobat itu sekarang juga, bukan nanti, sekarang juga. Banyak orang bertobatnya, iya Pak, proses pelan-pelan. Enggak, proses itu bukan di situnya. Keputusannya sekarang juga. Lakukannya sekarang juga. Saya kasih contoh sederhana. Ketika seseorang merokok terikat kan buang rokok gak gampang juga. Sebab begitu dibuang mulutnya pahit. Caranya gimana buang? Buang. Prosesnya setelah buang tuh. Kalau itu gak dibuang, gak bisa diproses. Buang baru proses. Prosesnya apa kalau seseorang bertobat? Nagih. Aduh pahit, aduh pusing, gak bisa konsentrasi. Itu biasa. Mesti ditahan, bayar harga. Aduh aku sengsara sekarang mengerjakan kebenaran. Ya itu harganya. Lakukan terus, gak berapa lama kemudian sembuh. Memang harus begitu. Ya, Bapak Ibu mau bayar harga, amin. Yang di belakang gak ada suara, amin. Oh ada ya. Suara saya nyampe gak sih sebenarnya? Saya kalau lihat ke belakang tuh kok jauh amat ya. Takutnya gak nyampe. Nyampe ya Pak ya? Nyampe, oke. Oke, sebelum kita tutup, diingat-ingat Bapak Ibu, dibawa pulang. Kita ada di zaman anugerah. Kita dituntut sempurna. Kita punya fasilitas 4 ini. Ini diulang-ulang. Pilihan ada di tangan kita. Takdir ada di tangan kita. Wah itu gawat tuh ngomong itu. Orang yang dengar di luaran bilang, wah salah itu. Nanti dulu yang dimaksud apa dengan takdir. Mesti punya sikap hati yang benar, baru bisa diskusi. Kalau sikap hatinya salah, negatif, nyala-nyalain melulu. Kita habis khotbah muncul di Facebook. Padahal dia gak dengar lengkap. Kalau dia orang benar, datang ke sini. Kita diskusi sebagai saudara. Mantap kan? Di Facebook ngomong gak karu-karuan, gak ada logika lagi. Saya gak pernah anggap orang kayak begitu. Makanya Pak Ira juga gak nganggap. Percuma dianggap. Karena attitude-nya jelek. Padahal orang Kristen harus punya attitude-nya Kristus. Froneo-nya Kristus. Tanpa froneo Kristus, gak bisa jadi anak Allah. Ya, amin ya. Makanya Bapak Ibu mesti apa ya? Seluruh sumber daya yang ada mesti dikerahkan habis-habisan. Gak bisa santai-santai. Begitu ada waktu baca Alkitab. Begitu ada waktu kerja yang benar. Jangan bengong. Ada orang yang suka bengong. Bengong, main game. Udah tua main game 5 jam. Waduh saya capek juga ya ngadepin orang tua begitu. Udah tua bukannya buru-buru waktunya sudah senja. Masih main game 5 jam. Aduh. Makanya Roh Kudus ditanam dalam diri kita supaya kita sempurna. Ya. Itu lagu Rehobot. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela. Sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus. Kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Amin Bapak Ibu. Kalau hidup kita mau berharga, bukan karena uang, bukan karena apa. Karena kita mau menuju kekekalan. Maka segala sesuatu menarik dan berharga. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.